Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ike Cynthia Mulya Dewi. Di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kemerdekaan India. Yang pertama, yaitu awal mula dari India. Pada masa dahulu, bangsa Arya merupakan bangsa yang singgah di Pulau India. Pada mula kedatangannya, bangsa Arya ini hanya menguasai wilayah Laut Kaspia dan kemudian berpindah ke India Barat Laut. Lama-kelamaan, kekuasaan bangsa Arya ini meluas hingga sampai ke Sungai Gangga dan wilayah lainnya di India. Setelah berhasil menguasai daerah di India dan mengalami masa kejayaan, muncullah beragam kerajaan yang berdiri menguasai wilayah India. Yang kemudian pada abad ke-6 Masehi, India mengalami penyerbuan oleh bangsa Parsi. Karena taktik peperangan yang dimiliki bangsa Parsi ini lebih baik daripada bangsa Arya, maka bangsa Parsi memenangkan peperangan ini. Hingga akhirnya bangsa Parsi berhasil menduduki daratan India dan membangun beragam bangunan dengan gaya arsitektur yang khas. Menurut sejarah, masuknya bangsa Parsi ke India ini dikenal dengan zaman Imperium. Pada abad ini juga lahir Buddha Gautama dan Mahavira. Kehadiran bangsa Parsi ini juga memberikan dampak positif bagi India, yaitu karena bangsa Parsi membuka jalur lalu lintas antara India dengan daerah di bagian barat India. Dan juga pada tahun 326 sebelum Masehi, India juga diduduki oleh pasukan Iskandar yang meskipun tidak memberikan pengaruh politik, namun mereka meninggalkan kebudayaan di barat laut India. Yang selanjutnya yaitu penyatuan budaya Islam dan Buddha. Di abad ke-8, Islam masuk ke India melalui jalur perdagangan. Namun seiring berjalannya waktu, kebudayaan dan keagamaan yang dibawa oleh Islam menyebar ke seluruh negara India, hingga berdirilah Kerajaan Delhi yang merupakan dinasti Islam pertama di India pada abad ke-13. Penyatuan budaya Islam dan Buddha di India memiliki dampak positif bagi India, karena seni, sastra, bahasa, dan budaya serta arsitektur India berjaya pada tahun tersebut. Saat itu juga muncul para pujangga-pujangga yang berasal dari India seperti Amir Khusrau dan Shah Jahan. Hingga akhirnya pada tahun 1707 kehadiran Islam di India mulai mereda karena adanya konflik dan perpecahan karena perbedaan pandangan dan pendapat. Perbedaan pendapat dan pandangan ini kemudian digunakan oleh bangsa Barat untuk masuk ke India dan serta memberikan pengaruh agar memberontak kepada bangsa India. Yang selanjutnya yaitu masa penjajahan negara di India. Kehadiran bangsa Barat di India dimulai karena kedatangan Vasco da Gama ke India pada tahun 1501. Keberhasilan Vasco da Gama ini membuat bangsa Barat lainnya juga ingin menguasai India dan datang ke India. Namun, setelah mengalami beberapa lika-liku, Inggrislah yang berhasil berkuasa di India karena menang melawan berbagai negara. Permulaan penjajahan Inggris di India dimulai saat Inggris mendirikan English East India Company. English East India Company ini dibuat pada tahun 1600-an dengan maksud untuk mempermudah perdagangan Inggris
di India. Namun, karena sifat bangsa Barat yang mengekang dan sangat menindas rakyat di India, maka membuat banyak perlakuan fisik dan politik membuat India merasa berada dalam tekanan, hingga di akhir tahun 1756 Inggris dan para raja di India melakukan peperangan. Peperangan ini dikenal dengan nama Pertempuran Buxar. Sayangnya pada pertempuran Buxar ini Inggris menang, dan akhirnya wilayah Inggris menyebar hingga ke Benggala, Bihar, dan Orissa. Yang selanjutnya yaitu masa kemerdekaan India. Hingga puncaknya di abad ke-19, sejarah kemerdekaan di India harus diakhiri dan India harus diakui menjadi negara yang merdeka. Mulailah banyak pemberontakan yang dipimpin oleh raja-raja di India. Namun karena Inggris yang terlalu kuat mengakibatkan India selalu kalah dalam setiap pertempuran. Namun di tahun 1905 India membentuk Indian National Congress dan menuntut diadakannya Swaraj. Tidak hanya mendirikan organisasi tersebut, India juga mendirikan gerakan Indian Muslim League juga dibuat untuk memperkuat perlawanan untuk melawan Inggris. Tuntutan demi tuntutan dilakukan oleh masyarakat India untuk mendesak agar Inggris memberikan kemerdekaan kepada India. Banyak tokoh yang berjasa atas pertempuran melawan Inggris tersebut. Tokoh-tokoh tersebut seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Hingga akhirnya, sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, Inggris memberikan suatu Constituent Assembly yang memenangkan dan memberikan kemerdekaan bagi India. Namun, India merasa tindakan ini rugi karena India meminta agar diberikan kemerdekaan secara penuh. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Inggris memberikan kemerdekaan secara penuh kepada India di tanggal 15 Agustus 1947. Kesimpulannya, kemunduran Kesultanan Mughal memberi peluang untuk berkembangnya AIC di India. Tidak hanya berurusan dengan perdagangan saja, namun juga berurusan dengan politik India. Secara tidak langsung, AIC menjadi penguasa sekaligus menjadi lembaran awal kolonialisme di Inggris di India. Inggris dalam berkuasa di India juga memberikan berbagai dampak pembaruan-pembaruan di India, seperti pembaruan di bidang sosial, politik, pendidikan, transportasi, bahkan teknologi. Namun pembaruan-pembaruan tersebut juga menimbulkan kekecewaan. Selain itu, wilayah Inggris juga semakin luas di India, yang kemudian dituntut oleh rakyat India agar mendesak Inggris memberikan kemerdekaan. Sehingga pada akhirnya India berhasil menjadi negara merdeka yang seutuhnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.